Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari sembah Tuhan, sebab kasih-Nya. Tuhan, kasih-Mu mempesona. Oh, syukur. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, oh, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, syukur sebab kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, oh, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, mulia kasih-Mu, besar kasih-Mu, agung kasih-Mu. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, oh, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Demikian komitmen kami menyembah-Mu sepanjang umur kami.
dengan kami meneladani kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Ajar kami meneladaninya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Saya melanjutkan tema pelayanan kasih. Hari ini pelayanan kasih yang kedua. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Bapak Ibu, gerakan pengumpulan persembahan dilakukan oleh Rasul Paulus dilatar belakangi dari sidang para rasul di Yerusalem. Dicatat itu di Kisah Para Rasul pasal 15, di mana disepakati supaya Rasul Paulus dan Barnabas melanjutkan terus tugas penginjilannya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sedangkan para pemimpin gereja di Yerusalem akan memusatkan perhatiannya kepada penginjilan orang Yahudi. Tetapi ditambahkan oleh para pemimpin di Yerusalem permintaan yang khas kepada Paulus dan Barnabas, yaitu supaya mereka mengingat orang-orang miskin di Yerusalem, yaitu dicatat di Galatia 2 ayat 9. Hal itu disambut baik oleh Rasul Paulus, sehingga dengan giat dia mengumpulkan dana dari jemaat-jemaat yang didirikannya yang tersebar luas, ya, termasuk jemaat Korintus, supaya ada persembahan khusus bagi jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Ya, itu dicatat di Roma pasal 15, di 1 Korintus pasal 16, dan 2 Korintus 8 yang kita renungkan hari ini. Pengumpulan dana ini juga adalah bentuk tali kasih keesaan gereja antar jemaat, baik jemaat Yahudi maupun jemaat non-Yahudi yang dibangun oleh pelayanan Rasul Paulus. Saya mau katakan bahkan bagi Rasul Paulus, pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Di ayat 6 dikatakan,
camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu, jika seorang tidak menabur, maka ia tidak akan menuai. Sebaliknya, jika seseorang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Jika seorang ingin menuai banyak, maka ia harus menabur banyak. Jika seorang petani mengolah 1 hektar tanah, maka ia akan menuai dari 1 hektar tanah. Jika seorang menabur kedagingan, maka ia akan menuai kebusukan yang dihasilkan dari kedagingan itu. Sebaliknya, semakin banyak menabur dengan roh, hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat kekekalan, maka ia akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Ini bukan berarti bahwa keselamatan itu oleh karena perbuatan baik, tidak. Tetapi kehidupan rohani itu harus dibangun. Pada ayat 10 dikatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu, apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tuhan memberi berkat, ada 2 macam menurut ayat ini. Ada berkat untuk dimakan, dinikmati, tetapi ada berkat yang berupa benih yang memang harus ditabur. Kunci kelimpahan adalah jangan makan benih yang memang harus ditabur. Taburlah berkat Tuhan yang memang berupa benih untuk ditabur. Nikmati berkat yang memang disediakan Tuhan untuk makanan kita. Ini kuncinya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian, Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Di ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, di ayat 7 ini dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, adalah sukacita tersendiri bagi kita secara pribadi bila kita dapat memberi kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Sebab itu sikap yang mulia dan itu merupakan ketaatan daripada perintah Tuhan. Selain daripada itu menyatakan bahwa kita hidup tidak berkekurangan. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita berkekurangan? Dan itu menjadi syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberi berarti kita tidak berkekurangan. Berkat Tuhan berkelimpahan. Lebih daripada itu firman Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi, senang pada orang yang memberi dengan sukacita. Mau disayang Tuhan? Mari belajar memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, karena taat kepada perintahnya. Itulah sebabnya di ayat 8 diteguhkan kembali. Ya, dikatakan di ayat 8, Tuhan karena begitu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, maka Tuhan melimpahkan berkatnya. Sekali lagi ditekankan di ayat 8, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ya, kita dicukupkan oleh Tuhan dan dilimpahkan hal-hal rohani, kebajikan dikatakan. Jika kita memberi dengan tulus dan sukacita, maka Tuhan juga akan memberkati kita sehingga ketulusan kita untuk tetap memberi tidak pernah akan berhenti. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita ya untuk memberi, karena Tuhan suka kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan berkati lagi supaya kita juga bisa menyalurkan kembali. Terus akhirnya hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 9,
Ya, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, dan kelimpahan Tuhan dinyatakan. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Pelayanan kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bersyukur juga untuk kesempatan hidup, nafas hidup yang Kau beri. Bersyukur untuk kesehatan yang Kau beri. Kalau kami bangun dalam keadaan sehat, satu hari lagi Kau memberi kesempatan kami untuk menjadi berkat. Seperti firman-Mu hari ini, dalam pelayanan kasih. Kelimpahan yang Kau beri, kami juga akan memberi kepada sesama yang membutuhkan, yang berkekurangan, yang miskin. Adalah panggilan untuk orang percaya menjadi berkat. Dan firman-Mu hari ini meneguhkan, kami yang memberi orang miskin, mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan, tidak akan berkekurangan. Berkat yang Kau curahkan, berkat untuk dimakan, kami nikmati. Berkat untuk menjadi benih, kami akan tabur. Di ladang Tuhan, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menabur juga bagi orang-orang miskin dan yang berkekurangan sesuai firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah, berkat-Mu dilimpahkan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pertolongan, berkat kebahagiaan rumah tangga, berkat masa depan yang indah, berkat anak cucu dicurahkan atas kehidupan dari umat-Mu. Kesempatan yang baik, kami berdoa untuk persiapan ibadah hari Minggu besok. Ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani, di mana Engkau Tuhan mengirim hamba-Mu secara khusus, Pastor Arif Arianto, yang akan menggerakkan kebangunan rohani bagi JKI Sema untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk JKI Sema menjadi alat membangun daripada setiap umat-Mu dalam perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Kegerakan sedang terjadi melalui JKI Sema, Sema Church. Tuhan melanda dalam pengurapannya. Tuhan urapi hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menyampaikan pesan kenabiannya, dan membangkitkan api Roh Kudus bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian pelayanan, tim musik, worship leader, semua yang ambil bagian pelayanan, Tuhan urapi. Kami berpesta rohani di dalam Tuhan. Dan umat Tuhan yang datang, Tuhan lawat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, bangkitkan. Bersama-sama kami berkobar bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat bertemu di ibadah esok pagi. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.